Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik anak solih dan solehah semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya Pak Atep doakan dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Anak soleh dan soleh semuanya, pada kesempatan perdana ini kita akan mempelajari satu pembahasan pelajaran bahasa Arab di kelas 5. Silahkan yang belum siap disiapkan dulu buku tulisnya, disiapkan dulu buku cetaknya, disiapkan dulu buku paketnya, dan apa-apa yang diperlukan untuk mempelajari bahasa Arab. Silahkan bisa dibuka halaman yang kelima. Halaman yang kelima bagian bawah itu ada tabel yang berkaitan dengan kata sifat. Nah, sekarang pada pembahasan perdana ini langsung saja kita dan Pak Atep akan memberikan penjelasan, yaitu pembahasan tentang sifatun atau kata sifat, ya, kata sifat. Baik anak solih dan solehah semuanya, sebelum kita menginjak pembahasan pada pelajaran bahasa Arab, mari kita bawa dulu pembahasan ini dalam konteks bahasa Indonesia supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Ananda solih dan solehah sudah sangat paham, sudah sangat memahami apa itu kata sifat. Contoh misalkan dalam bahasa Indonesia ada luas, itu kata sifat. Ada besar, ada panjang, ada bagus, ada kata bersih, ya, ada pendek, ada sempit, dan seterusnya. Itu bentuk kata sifat yang kemudian kita pahami dalam bahasa Indonesia. Baik anak solih dan solehah semuanya, kita bawa pembahasan ini dalam bentuk dan konteks bahasa Arab, ya. Langsung saja, misalkan di sini ada kata wasi'un, ya, wasi'un. Ini kata sifat yang artinya luas, kata sifat yang artinya luas, ya. Kemudian yang kedua kita tulis di sini kabirun, ya, ini juga kata sifat, ya, yang artinya besar, ya. Kabirun, kabirun, besar. Langsung saja kita tulis juga di sini tawilun. Tawilun itu artinya panjang, ya, artinya panjang. Langsung kemudian yang terakhir kita tulis 4 contoh saja di buku kalian, di buku cetak kalian jumlahnya cukup banyak, sekitar ada 10 lebih, ya. Tapi Pak Atep akan jelaskan 4 saja supaya memperingkas pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang terakhir ini ada kata jamilun, ya, ada kata jamilun. Nah, ini disebut dengan kata mudzakkar, atau mudzakkar itu kata yang tidak ada bentuk tak marbutoh, atau tidak ada kata taknya di akhirnya, karena memang kata sifat nanti dibagi menjadi 2 anak soleh. Ada kata sifat yang berbentuk mudzakkar, juga ada kata sifat yang berbentuk muannas. Kita tulis lagi anak soleh, kata sifat yang berbentuk muannas sejatinya sama dengan kata sifat yang berbentuk mudzakkar. Tetapi yang berbeda adalah kata sifat ini ditambahkan tak pada setiap akhir dari kata benda mudzakarnya. Contoh, wasi'un, kata sifatnya menjadi wasi'atun, ya. Kita perhatikan baik-baik anak soleh. Wasi'un artinya luas, wasi'atun artinya luas juga. Tetapi yang berbeda dari 2 kata ini adalah penggunaannya. Kalau wasi'un nanti kita akan gunakan pada kata-kata benda yang berbentuk mudzakkar.
Sedangkan wasi'atun digunakan untuk kata-kata kalimat yang berbentuk muannas. Nah, kemudian kita contoh lagi, ambil contoh kata sifat yang berbentuk muannas dari kata kabirun, kabirun mudzakarnya, kemudian kita tambahkan tak marbutoh pada akhir kata kabirun tersebut. Kabirun, kabirotun, ya, kabirotun. Baik, anak soleh, kabirun mudzakar, tidak ada tak marbutohnya, menjadi kabirotun. Baik, ya. Jadi simple sekali, anak soleh, simple sekali merubah kata yang berbentuk mudzakar menjadi muannas. Tinggal kalian tambahkan tak marbutoh pada akhir kata yang kemudian kalian tuliskan di kata sifatnya tersebut. Kemudian tawilun, tawilun ini artinya panjang dan berbentuk mudzakar. Sedangkan ketika kalian mau merubah kata bentuk mudzakarnya menjadi muannas, tinggal anak solih dan solihah menambahkan tak marbutoh pada akhir kata tersebut menjadi tawilatun, menjadi tawilatun. Nah, simpel sekali, ya. Sekali lagi anak soleh, ini dari arti antara tawilun dengan tawilatun sama, memiliki arti yang sama, hanya saja yang berbeda adalah penggunaannya. Bagaimana penggunaannya nanti kita akan jelaskan pada sesi akhir dari pembahasan kita hari ini. Anak soleh, kemudian yang keempat, jamilun mudzakar, artinya bagus, artinya indah. Ya, jamilun sekali lagi artinya bagus, artinya indah. Ini berbentuk mudzakar karena tidak ada tak marbutohnya. Nanti ketika kalian ingin menjadikan kata tersebut menjadi muannas, maka tinggal ditambahkan tak marbutoh pada akhir kata yang ada di kata mudzakarnya menjadi jamilatun, jamilatun. Baik, anak soleh, sampai di sini insya Allah mudah-mudahan kalian sudah memahami penjelasan pemaparan yang sudah Pak Atep sampaikan, dari mulai kata sifat yang berbentuk mudzakar, wasi'un luas, kabirun besar, tawilun panjang, jamilun bagus. Kemudian kata sifat yang berbentuk muannas, wasi'atun, kabiratun, tawilatun, jamilatun. Baik, sampai di sini kalian mudah-mudahan bisa memahami dua kata sifat, baik yang berbentuk mudzakar maupun yang muannas. Selanjutnya anak soleh, Pak Atep akan menyampaikan bagaimana kemudian kata sifat tersebut ketika dijadikan dalam bentuk kalimat yang sempurna. Kalimat-kalimat itu, kata sifat itu ketika dijadikan kalimat yang sempurna, maka disesuaikan dengan kondisi kata sifatnya. Ketika kondisinya mudzakar, anak soleh, maka nanti kata benda yang di sampingnya harus mudzakar. Sebaliknya, ketika kata sifatnya muannas, maka kata benda yang ada di sampingnya juga harus muannas. Langsung saja anak soleh, Pak Atep akan berikan contoh satu persatu supaya kalian lebih memahami dari pembahasan yang Pak Atep sampaikan. Wasi'un, ini luas, kemudian kita coba untuk tambahkan kata bendanya anak soleh. Kita coba al-faslu di sini. Ada yang tahu apa artinya al-faslu? Al-faslu. Ini pembahasan di kelas 4 pernah Pak Atep sampaikan, dan kosakata ini sangat-sangat populer, sering diucapkan, bahkan setiap kali kita memakai dan menggunakannya ini. Al-faslu apa? Ya betul, artinya kelas anak soleh. Al-faslu kelas, ya. Al-faslu kelas. Al-faslu wasi'un,
kelas itu luas. Lihat baik-baik anak soleh, karena kata sifatnya berbentuk mudzakkar, maka kata benda yang ada di sampingnya, di sebelahnya, untuk menyempurnakan kalimat tersebut juga harus mudzakkar. Al-faslu mudzakkar, wasi'un juga mudzakkar. Insyaallah paham ya? Baik, langsung saja kita berikan contoh untuk kata yang di bawahnya supaya semakin paham, semakin memahami bagaimana kemudian membuat kalimat dalam bentuk kata sifat yang berbentuk mudzakkar. Yang kedua anak soleh, kabirun artinya besar. Ya, kabirun artinya besar dan dia berbentuk mudzakkar. Langsung saja kita akan coba berikan contohnya dalam bentuk mudzakkar kata benda. Di sini Pak Atep akan coba tambahkan al-babu. Baik, ada yang tahu apa artinya al-babu? Anak soleh masih ingat dulu waktu kelas 4 Pak Atep pernah menyampaikan arti dari kata al-babu. Al-babu artinya pintu. Al-babu kabirun, pintu itu besar. Sekali lagi lihat baik-baik, diteliti, dicermati, ya dipahami. Kabirun tidak ada tamar butohnya. Begitupun al-babu tidak ada. Maka seperti itulah anak soleh membuat kalimat dalam bentuk kata sifat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga kali anak soleh sebagai penutup supaya kalian lebih memahami membuat kalimat kata sifat dalam bentuk mudzakkar. Tawilun, panjang artinya. Kita coba untuk tambahkan kata sifat, kata benda yang ada di sebelahnya, yaitu al-qalamu. Al-qalamu. Ada yang tahu anak soleh al-qalamu apa artinya? Al-qalamu sering digunakan bahkan setiap kali kalau kita seorang pelajar sering kali kemudian menggunakannya. Al-qalamu artinya pulpen. Al-qalamu tawilun. Pulpen itu artinya ya al-qalamu tawilun. Pulpen itu tawilun, panjang anak soleh. Lihat baik-baik, tawilun tidak ada tamar butoh, al-qalamu juga tidak ada tamar butohnya. Baik, sampai di sini insya Allah paham ya. Kata sifat ya yang berbentuk mudzakkar dan dalam bentuk kalimat yang sempurna. Kemudian anak soleh dan solehat semuanya di rumah dan dimanapun juga kalian berada, pembahasan selanjutnya bagaimana kemudian kita membuat kata sifat, membuat kalimat dalam bentuk kata sifat yang berbentuk muannas. Kita lihat ya di sini wasi'atun. Karena kata sifatnya muannas, maka kata benda yang di sampingnya juga harus muannas. Harus muannas. Kenapa? Karena kata sifatnya muannas. Baik, Pak Atep berikan contoh di sini al-maktabatu. Al-maktabatu. Nah, ini ada tamar butohnya, ini juga ada tamar butohnya. Baik, al-maktabatu, ada yang tahu artinya apa? Al-maktabatu artinya perpustakaan. Al-maktabatu mu'annas, wasi'atun juga mu'annas. Perpustakaan itu luas, ya. Sekali lagi anak soleh, wasi'atun, wasi'un artinya sama. Tetapi yang berbeda adalah penggunaannya. Wasi'un untuk kata yang berbentuk mudzakkar, sedangkan wasi'atun untuk kata penggunaan kalimat yang berbentuk muannas. Baik, sekali lagi anak soleh kita akan coba lagi membuat contoh kalimat untuk kata sifat ya yang berbentuk muannas dengan kata kabirotun, ya kabirotun artinya besar. Pak Atep akan coba tambahkan kalimat di depannya yang sama-sama berbentuk muannas juga, yaitu as-saburatu.
As-saburatu. As-saburatu artinya papan tulis. Ini ya yang sedang kita gunakan. As-saburatu kabiratun. Papan tulis itu besar. Baik, coba kita cermati baik-baik, kita lihat baik-baik anak soleh. Di sini ada tamar butohnya, di sini ada tamar butohnya, maka itu menjadi kalimat yang sempurna ketika kalian membuat kalimat mu'annas dalam bentuk kata sifat. Baik anak solih dan semuanya, kalimat yang terakhir adalah tawilatun. Tawilatun artinya panjang dan dia berbentuk mu'annas. Kemudian kita sandingkan, kita gabungkan dengan kata benda yang juga sama-sama berbentuk mu'annas. Pak Atep tambahkan di sini al-mistoratu. Kita perhatikan dan kita cermati anak soleh. Di sini al-mistoratu mu'annas dan tawilatun juga mu'annas. Maka di sini kita akan memahami bahwa kata sifat itu ada dua. Kata sifat yang berbentuk mudzakkar ya, maka digunakan untuk kalimat-kalimat yang berbentuk mudzakkar. Kemudian yang kedua, ada kata sifat yang berbentuk mu'annas, maka digunakan untuk kalimat-kalimat yang berbentuk mu'annas juga, sebagaimana yang sudah Pak Atep sampaikan dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa mencermati pembahasan, begitupun contoh-contoh yang ada dalam buku di halaman 5, halaman 6. Silahkan kalian pelajari, dibuka-buka kembali buku bahasa Arabnya dari awal sampai dengan akhir. Baik, demikian pembahasan bahasa Arab kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami semuanya, sehingga kalian lebih menguasai pembahasan bahasa Arab yang Pak Atep sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.